Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat ini di kediaman penguasa kota, orang-orang kembali berkumpul di aula. Selain orang-orang penguasa kota, beberapa wajah nampak asing. Tuan Huang, terima kasih sudah memenuhi undangan keluarga Siang. Kami menjamin akan memberikan sesuai yang kami janjikan, kata Siang Mu pada pria tua yang sedang duduk di kursi utama. Pria tua itu adalah Huang He, salah satu kultivator yang masuk dalam daftar 10 orang paling kejam di kerajaan Ying. Tingkat kultivasinya sudah mencapai alam elemen tingkat 4 puncak. Dia dimasukkan ke daftar orang paling kejam di kerajaan Ying, karena seringkali membunuh dengan cara tak wajar. Selain Huang He, di aula itu juga ada 5 patriark dari keluarga yang ada di kota Siang, yang selama ini setia terhadap keluarga Siang. Mereka adalah patriark keluarga Heng, patriark keluarga Lau, patriark keluarga Lim, patriark keluarga Ong dan patriark keluarga Hu. Pria tua di kursi utama hanya menganggukkan kepalanya sambil memainkan belati yang ada di tangannya. Huang He dikenal sebagai kultivator lepas yang menerima misi dari keluarga manapun yang bersedia membayarnya. Penguasa kota Siang sengaja mengundangnya dan bersedia membayar tinggi untuk berurusan dengan keluarga Qin. Utamanya Qin San yang sudah terang-terangan menyerang kediaman penguasa kota. Karena Tuan Huang sudah sepakat, malam ini kita akan menyerang kediaman Qin dan melenyapkan mereka untuk selamanya, kata Siang Mu yang kemudian dibalas anggukan dan senyuman orang-orang yang hadir. Penguasa kota juga sudah meminta pada 5 keluarga yang selama ini setia pada keluarga Siang untuk mengirimkan masing-masing 10 prajurit surgawi. Ditambah dengan prajurit surgawi kediaman penguasa kota, jumlah prajurit surgawi yang saat ini berkumpul dan siap menyerang kediaman Qin ada 70 orang lebih. Selain mereka masih ada 3 alam elemen yang akan ikut menyerang, yakni Huang He, Siang Mu dan Siang Lu. Ini sudah termasuk pasukan besar. Bahkan dengan jumlah orang sebanyak itu, bisa menghancurkan keluarga kelas 2 di kerajaan Ying. Sementara keluarga Qin hanya bisa dikategorikan keluarga kelas 3 di kerajaan Ying. Saya minta seluruh keluarga berkumpul di sini malam nanti. Ingat, jangan sampai rencana ini bocor. Aku tidak ingin ada keluarga Qin yang berhasil lolos, ucap Siang Mu dengan wajah tua liciknya memberi perintah. Kali ini dia memiliki alasan untuk menyerang keluarga Qin. Siang Mu berencana menjadikan alasan Qin San yang menerobos masuk ke kediaman penguasa kota untuk memusnahkan keluarga Qin. Dia tidak akan mengampuni satu orang pun dalam rencananya kali ini. Targetnya bukan lagi jenius berbakat keluarga Qin, tapi dia ingin sekaligus melenyapkan seluruh keluarga Qin. Pertemuan itu pun berakhir dengan senyum sumringah seluruh peserta. Mereka tidak khawatir dengan kekuatan bertarung yang telah diperlihatkan oleh Qin San. Menurut mereka, Qin San paling-paling memiliki kekuatan bertarung yang setingkat dengan alam elemen tingkat 4 menengah. Saat ini di kediaman Qin, matahari perlahan bergeser ke bawah. Cahaya yang menyinari dunia bawah mulai terbatas. Qin San berdiri di belakang pavilionnya, tempat yang selama ini digunakannya untuk melatih teknik bela diri yang baru dia kuasai. Pukulan naga gerakan kedua, gumamnya dalam hati sambil mengayunkan tinjunya ke depan. Energi besar menyeruak keluar dari tinjunya. Energi itu berdesis membelah kehampaan. Wah, ini jauh lebih kuat dari gerakan pertama, gumamnya. Setelah melatih gerakan kedua teknik pukulan naga, Qin San masuk kembali ke pavilionnya. Cahaya matahari kini hilang berganti dengan cahaya bulan. Saat ini 2 orang nampak lari tergesa-gesa menuju gerbang kediaman Qin. Penjaga gerbang yang melihat keduanya langsung membuka gerbang dan memberi hormat. Salam untuk penatua ketiga. Salam untuk penatua kelima. 2 orang itu hanya mengangguk dan kembali berlari tergesa-gesa menuju bagian belakang kediaman Qin.
Salam Patriark. Pintu batu di depan mereka terbuka. Dengan segera keduanya melangkahkan kaki memasuki pondok yang terdapat di bagian belakang daerah terlarang kediaman Qin. Ada apa? Kenapa kalian terlihat begitu panik? Tanya Qin Sun. Musuh sedang dalam perjalanan ke sini. Jumlah mereka sangat banyak. Orang kita memperkirakan ada 80 orang prajurit surgawi ditambah dengan Xiang Lu dan Xiang Mu serta satu orang tua yang tidak dikenal. Penatua ketiga, Qin Shao, melaporkan semuanya dengan sekali tarikan nafas. Mendengarkan hal itu, Patriark Qin terperanjak dan langsung berdiri. Masih dengan wajah khawatirnya dia segera memberikan perintah agar seluruh prajurit surgawi keluarga Qin untuk berkumpul di wilayah tengah kediaman Qin. Keluarga Qin saat ini tersisa memiliki 12 prajurit surgawi di luar Qin San. Sisanya telah dibunuh Qin San karena ikut berkhianat bersama Qin Ye. Dalam 6 bulan terakhir keluarga Qin berhasil menambah 5 orang prajurit surgawi. Hanya dalam waktu 2 menit 13 orang prajurit surgawi keluarga Qin, termasuk Qin San saat ini berkumpul di wilayah tengah kediaman Qin. Saat ini, wajah orang-orang itu tidak menampakkan sedikit pun rasa takut. Di antara mereka juga berdiri kera merah dengan wajah garang. Setelah tunduk pada Qin San, kera merah benar-benar telah menganggap kediaman Qin adalah rumahnya. 40-an anggota keluarga Qin lainnya sedang dijaga oleh Qin Ran di daerah terlarang kediaman Qin. Mereka yang hanya berada di alam pengumpulan Qi tidak dibiarkan untuk turut serta dalam pertempuran ini. Para penjaga gerbang juga sudah meninggalkan pos jaganya dan bergabung bersama yang lainnya di bagian belakang kediaman Qin. Tatapan Qin San tidak lepas dari gerbang. Niat bertarungnya kini membumbung tinggi. Patriark Qin, para penatua dan prajurit surgawi keluarga Qin lainnya juga sama. Kepercayaan diri mereka sangat tinggi. Meskipun lawan memiliki pasukan yang banyak namun mereka percaya dengan formasi pertahanan dan formasi menyerang yang telah Qin San dirikan. Dari kejauhan saat ini terdengar langkah kaki orang banyak. Makin lama terdengar makin dekat. Duar, gerbang kediaman keluarga Qin diledakkan. 80-an orang terlihat jelas memasuki gerbang. Di depan 3 orang berjalan dengan angkuh. Utamanya, orang tua dengan jubah hitam dan belati yang dimainkan di tangan kirinya. Aktifkan, gumam Qin San. Ngung, cahaya terang langsung menyelimuti kediaman Qin. Orang-orang yang datang melakukan serangan itu terperanjak kaget. Mereka tidak menyangka kediaman Qin juga dilindungi oleh formasi semacam itu. Xiang Lu dan Xiang Mu tahu, Qin San seorang ahli formasi spiritual. Namun mereka tidak percaya, Qin San yang mendirikan formasi yang sedang diaktifkan saat ini. Formasi pertahanan dan menyerang semacam ini biasanya hanya bisa didirikan oleh ahli formasi spiritual tingkat 7 ke atas. Ahli setingkat itu sangat sulit didatangkan. Dibutuhkan sumber daya yang banyak untuk mendatangkan mereka. Sejak kapan kediaman Qin memiliki formasi pertahanan? Pikir Xiang Mu. Setaunya, tidak ada formasi pertahanan di kediaman Qin sejak dulu. Karena pengetahuan itu, dia berani memutuskan menyerang langsung kediaman Qin dengan bantuan Huang He dan 5 keluarga lainnya. Xiang Mu, apa kamu pikir hanya kediaman penguasa kota yang memiliki formasi pertahanan? Cibir Patriark Qin Sun yang sepertinya bisa membaca isi pikiran Xiang Mu. Patriark Qin menyimpan banyak dendam yang belum pernah dia lampiaskan pada Xiang Mu. Terlalu banyak jenius keluarga Qin yang mati di bawah pengaturan Xiang Mu. Mata Qin San menatap Huang He. Di antara orang-orang itu, hanya Huang He yang terlihat tampak asing. Aura di tubuhnya juga dipenuhi aura kematian. Hal itu menandakan dia sudah banyak membunuh orang. Setelah memeriksa dengan indera spiritualnya, Qin San tahu tingkatan alam kultivasi Huang He, namun dia sama sekali tidak khawatir. Dengan bantuan 12 anggota prajurit surgawi keluarga Qin lainnya, dia yakin bisa membantai orang-orang itu menggunakan formasi menyerang yang telah dia dirikan sebelumnya. Ayo serang bersama. Xiang Mu mulai memberi perintah untuk menyerang bersama formasi pertahanan yang membatasi mereka memasuki kediaman Qin lebih jauh.
Mereka hanya bisa melangkah 20 meter setelah melalui gerbang kediaman Qin. Selanjutnya, mereka terhalang dengan cahaya terang yang menutupi kawasan kediaman Qin lainnya. Duar, jeder. 70-an orang prajurit surgawi secara bersama-sama saat ini terus-menerus memborbardir formasi pertahanan kediaman Qin. Sementara Patriark Qin bersama penatua keluarga Qin dan prajurit surgawi lainnya juga terus-menerus mengalirkan energi spiritual mereka ke inti formasi. Kuat sekali. Jika begini terus, kita akan kehabisan energi, kata Patriark keluarga Heng yang berada di alam prajurit surgawi tingkat puncak. Mereka telah menggunakan banyak energi namun hanya bisa menggetarkan formasi pertahanan itu. Huang He yang melihat itu menyipitkan matanya. Dia bersama Xiang Lu dan Xiang Mu kini ikut turun tangan memborbardir formasi itu. Namun hasilnya tetap sama. Qin San tersenyum puas melihat kokohnya formasi yang dia dirikan. Setelah itu, dia mulai bergerak dan langsung meluncurkan serangan ke Huang He. Dia tahu, jika orang-orang yang datang menyerang ini mengandalkan Huang He. Di antara mereka, Huang He yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Serangan Qin San itu sekaligus untuk mengukur kekuatan bertarungnya. Sebelumnya, saat menghadapi serangan gabungan Suang Lu dan Suang Mu di kediaman penguasa kota, dia memperkirakan kekuatan tempurnya sudah setingkat dengan kultivator alam elemen tingkat 4 puncak. Aktifkan, gumam Qin San yang mulai mengaktifkan kekuatan tubuh raja miliknya. Sosok putih melintas disertai dengan aura agung dan aura kekerasan yang sangat kental. Huang He yang menyadari dirinya jadi target, langsung mengangkat tinjunya. Sus, duar. Tabrakan antara tinju Qin San dan Huang He menghasilkan ledakan energi yang begitu dahsyat. Beberapa prajurit surgawi tingkat rendah dipaksa muntah darah akibat efek dari benturan itu. Qin San kini muncul kembali di dalam area perlindungan formasi. Sebagai orang yang mendirikan formasi itu, dia tentu bebas keluar masuk karena energi dan auranya yang dikenali oleh formasi. Pandangan Huang He terhadap Qin San kini berubah total. Sebelumnya, saat pertama kali mendengar cerita Xiang Mu tentang kekuatan tempur Qin San, dia mengira hanya Xiang Mu yang terlalu lemah. Namun setelah merasakan sendiri kekuatan Qin San, kini dia percaya dengan seluruh cerita yang sudah dia dengar tentang kehebatan pemuda yang ada di depannya itu. Anak muda, ternyata kekuatan bertarungmu memang luar biasa. Awalnya aku menerima misi ini hanya karena imbalannya. Namun saat ini aku benar-benar tertarik denganmu. Jangan khawatir, aku hanya akan menjadikan darahmu untuk meningkatkan kultivasiku, katanya sambil menyunggingkan senyum serakah. Huang He dikenal sebagai pembunuh kejam karena memiliki teknik kultivasi yang aneh. Dia sering menyerap darah orang-orang yang dibunuhnya sebagai penunjang kultivasinya. Niat membunuh Qin San BK ini membumbung tinggi. Orang yang saat ini dihadapinya ternyata memiliki teknik kultivasi terlarang. Menggunakan darah manusia dalam meningkatkan kekuatan diri adalah kejahatan besar. Qin San tidak akan membiarkan orang itu lolos. Qin San mengangkat tangannya ke langit. Ratusan badai angin terbentuk di langit yang dia tunjuk, kemudian berubah menjadi bentuk pedang angin. Sus, sus. Ratusan pedang angin itu kini jatuh seperti hujan ke arah Huang He dan yang lainnya. Suara gemuruh angin disertai aura kekerasan menyelimuti Huang He. Puluhan prajurit surgawi tingkat rendah langsung mundur mengambil jarak dari area yang ditargetkan hujan pedang angin. Huang He yang melihat itu, mengangkat tangan kanannya kemudian mengiris jari telunjuknya dengan belati yang ada di tangan kirinya. Tetesan darah dari jarinya melayang dan membentuk pedang besar. Pedang darah itu bergerak menukik membawa aura kematian seperti ingin menyambut hujan pedang angin milik Qin San. Dua kekuatan besar kini siap-siap bertabrakan di atas kediaman Qin. Duar, jeder. Ledakan besar menghasilkan fluktuasi energi, membuat beberapa prajurit surgawi dari kediaman penguasa kota dan 5 keluarga lainnya muntah darah. Mereka tidak tahan dengan efek tabrakan itu. Setelah ledakan itu, Qin San tiba-tiba kembali menghilang dari tempatnya. Huang He yang menyadari dengan cepat ikut bergerak. Berikutnya,
dua bayangan terus bergerak saling bertabrakan dan menghasilkan ledakan-ledakan kecil. Huang He yang berada di alam elemen tingkat 4 puncak benar-benar dibuat kerepotan. Setelah bertukar pukulan puluhan kali, Qin San kembali mundur memasuki area perlindungan formasi. Sementara Patriark Qin dan yang lainnya tetap diam. Mereka saat ini menjadikan Qin San sebagai pemimpin dalam perang ini. Sebelum ada instruksi, mereka hanya akan menonton. Mereka percaya, Qin San punya rencana untuk memenangkan pertarungan ini. Atas dasar itu, mereka hanya menunggu hingga adanya instruksi dari Qin San. Orang-orang ini sebenarnya sangat ingin membantu Qin San untuk langsung bertarung. Namun mempertahankan formasi pertahanan jauh lebih penting dibanding memenuhi niat bertarung mereka. Wajah Huang He saat ini berubah masam. Setelah bertukar pukulan puluhan kali, dia merasakan sakit yang luar biasa pada pergelangan tangannya. Aku tidak bisa terus meladeni anak ini bertarung jarak dekat, pikir Huang He. Sambil memutar otaknya, mencari celah formasi pertahanan di depannya. Dia sama sekali tidak bisa mengambil inisiatif untuk menyerang selama formasi pertahanan itu masih berdiri kokoh. Sementara 12 orang keluarga Qin terus menyuntikkan energi spiritual ke inti formasi setiap kali formasi itu melemah karena serangan musuh. Tuan Huang, kita harus menghancurkan formasi itu terlebih dahulu. Jika tidak, sangat sulit untuk menekan anak itu. Gerakannya sangat cepat, melihat Huang He yang seperti sedang berpikir, Xiang Mu langsung memberikan saran. Kalau begitu, ayo serang bersama-sama. Gunakan teknik terbaik kalian, jawab Huang He. Orang-orang kediaman penguasa kota bersama prajurit surgawi dari 5 keluarga pengikut keluarga Xiang kini mengalirkan dengan gila-gilaan energi mereka. Xiang Lu, Xiang Mu dan Huang He juga melakukan hal yang sama. Mereka ingin meruntuhkan formasi pertahanan kediaman Qin dengan serangan gabungan menggunakan teknik bela diri masing-masing. Qin San mengangkat bibir atasnya dan menunjukkan senyum puas melihat apa yang dilakukan orang-orang ini. Dia seperti bahagia menyaksikan 80-an prajurit surgawi ditambah 3 kultivator alam elemen sedang berupaya kuat menghancurkan formasi yang dia dirikan. Duar, duar, jeder. Berikutnya, ledakan terjadi di satu titik di formasi pertahanan. Mereka memusatkan serangannya di satu titik itu. Cahaya terang yang menutupi kediaman Qin tiba-tiba runtuh karena serangan gabungan itu. Huang He, Xiang Mu dan Xiang Lu tertawa puas menyaksikan kesuksesan mereka menghancurkan formasi pertahanan itu. Ngung, ngung. Namun saat bibir mereka belum kering karena bekas jilatan lidah mereka, tiba-tiba cahaya baru kembali muncul di langit dan menutupi kediaman Qin. Kali ini 2 susun cahaya berdiri kokoh. Satu berada di depan Huang He, Xiang Mu, Xiang Lu dan yang lainnya. Sementara satu cahaya lagi berdiri kokoh di belakang mereka. Sialan, mereka sengaja memprovokasi kita dari tadi hanya untuk menguras energi kita meruntuhkan formasi, gumam Xiang Mu dengan panik. Mereka saat ini terkurung oleh formasi yang ada. Orang-orang kediaman penguasa kota bersama 5 patriark dan anggota keluarganya kini berwajah pucat. Kelima patriark bahkan mulai menyesal ikut serta dalam konflik penguasa kota dan keluarga Qin. Namun penyesalan memang selalu datang belakangan. Mereka sudah tidak memiliki jalan untuk mundur. Pil energi emas di pusat energi Qin San mulai mengalirkan energi murni secara gila-gilaan. Dari tadi, Qin San sengaja memprovokasi lawannya dengan sesekali keluar menyerang Huang He. Sesuai harapannya, orang-orang itu akhirnya menguras energinya untuk menghancurkan formasi yang ada agar bisa melakukan serangan balik. Namun mereka tidak tahu, jika Qin San sebenarnya sudah mendirikan 2 formasi lainnya sejak tadi. Satu untuk membatasi mereka melangkah maju dan satunya lagi menghalangi mereka untuk melarikan diri. Qin San ingin menghabisi orang-orang itu dengan sekali serangan. Aktifkan, gumam Qin San sambil mentransmisikan instruksinya ke Patriark Qin dan 11 orang lainnya. Saat Xiang Mu dan yang lainnya sedang mencari cara mengatasi formasi yang menghalangi mereka, tiba-tiba di atas langit muncul singa besar dengan mata yang memancarkan niat membunuh yang tinggi.
Singa itu adalah perwujudan dari formasi menyerang yang sebelumnya didirikan oleh Qin San. Patriark Qin bersama penatua dan prajurit surgawi keluarga Qin lainnya kini mengalirkan energi Qi mereka dengan gila-gilaan ke inti formasi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Qin San. Dia melepaskan penuh kekuatan jiwanya yang sudah berada di alam prajurit surgawi tingkat 4 puncak serta terus mengalirkan energi dari dantiannya ke inti formasi. Hancurkan, gumamnya. Singa besar yang berdiri di langit bergerak menukik ke bawah, membawa kekuatan penghancur yang menakutkan. Sus, wus, tubuh Huang He, Xiang Mu, Xiang Lu, bersama 5 patriark dan pasukan mereka kini mulai bergetar hebat. Huang He menyesal menerima misi ini. Sementara 5 patriark dan anggota keluarganya juga memperlihatkan sorot mata penyesalan. Xiang Mu dan Xiang Lu menggeretakkan giginya. Mereka kini tahu pesan yang mengatakan semut akan menggigit saat terus-menerus diinjak. Orang-orang itu akhirnya mulai panik. Mereka mulai mengeluarkan tiap harta pertahanan yang mereka miliki. Singa besar itu semakin dekat. Aura penekanan yang dibawa dari formasi itu juga terasa semakin besar. Prajurit surgawi bahkan tidak mampu menanggungnya. Satu persatu dari mereka berjatuhan berlutut. Kaki mereka tidak dapat lagi menopang tubuhnya. Saat ini, sisa Huang He, Xiang Mu dan Xiang Lu yang masih berdiri. Namun keringat yang bercucuran di kening mereka tidak dapat menyembunyikan tekanan yang dirasakan. Huang He mengeluarkan senjata pertahanan mirip payung dari cincin ruang miliknya. Xiang Mu dan Xiang Lu juga mengeluarkan jimat pertahanan spiritual tingkat 3. 5 patriark dengan wajah ketakutan juga menarik semua barang pertahanan yang mereka punya di dalam tas penyimpanannya. Duar, duar, jeder. Ledakan besar terjadi. Debu beterbangan membentuk kabut debu menutupi area itu. Teriakan dan jeritan tenggelam dalam ledakan besar itu. Kawah besar terbentuk efek dari serangan formasi itu. Patriark Qin dan lainnya bahkan ikut tercengang. Kekuatan ledakan yang saat ini mereka saksikan langsung, jauh lebih besar dari uji coba yang sebelumnya mereka lakukan. Waktu uji coba, Qin San yang menjadi target sehingga tidak menggabungkan kekuatannya di formasi. Namun saat ini, Qin San juga mengalirkan energi dan kekuatan jiwanya ke formasi. Saat debu mulai menipis, saat ini terlihat pemandangan yang tragis dan mengerikan. Tidak ada lagi tubuh yang masih berdiri. Jangankan berdiri, tubuh orang-orang itu bahkan berubah menjadi kabut darah dan serpihan daging tak berbentuk. Sisa Huang He, Xiang Lu dan Xiang Mu yang masih bertahan. Memiliki harta pertahanan yang mumpuni memang menguntungkan di saat-saat seperti tadi. Meskipun masih bisa bertahan, namun kondisi mereka begitu memprihatinkan. Beberapa luka terbuka memenuhi tubuh mereka. Qin San kembali bergerak. Dia muncul di dekat ketiga orang itu berdiri. Huang He dengan wajah penuh penyesalan memaksakan menggerakkan tubuhnya. Dia kini dalam posisi berlutut. Tuan, aku Huang He. Akan mengabdi kepadamu, asalkan kamu mengampuni nyawaku, kata Huang He. Dia berusaha meminta pengampunan dari Qin San. Apalagi, dirinya memang tidak memiliki permusuhan mendalam dengan Qin San. Dia ikut menyerang hanya karena mengharapkan imbalan dari penguasa kota. Sayangnya, Qin San bukan tipikal orang yang suka mengampuni lawannya. Putih atau hitam, Qin San tidak mengenal abu-abu dalam berurusan dengan musuh. Dia sudah menjadikan pelajaran atas apa yang menimpa Kaisar Langit. Dia menyaksikan melalui sisa ingatan Kaisar Langit, pengkhianatan tragis dari musuh yang sudah dipercaya. Di kehidupan berikutnya, jadilah orang baik. Qin San menikamkan pedang yang dia bentuk dari badai angin. Jelep, darah berceceran dari dada Huang He. Qin San langsung menusuk jantungnya. Selanjutnya Qin San juga melakukan hal yang sama pada Xiang Mu dan Xiang Lu. 80 orang yang menyerang kediaman Qin kini tewas tidak tersisa. Kakek, aku pergi dulu. Waktunya memusnahkan semua musuh keluarga Qin di kota ini, kata Qin San kemudian memanggil kera merah ikut bersamanya. Hanya beberapa menit, saat ini Qin San bersama kera merah sudah berdiri di depan gerbang kediaman keluarga Heng. Duar, jeder.
gerbang yang terbuat dari kayu yang kokoh ambruk dengan sekali pukulan. Pemuda berjubah putih melangkah memasuki kediaman Heng diikuti sosok besar berwarna merah di belakangnya. Habisi semua yang memiliki basis kultivasi. Perintah Qin San. Guo. Kera merah meraung menghasilkan gelombang suara yang dahsyat. Orang-orang keluarga Heng berhamburan keluar. Kera merah terus mengamuk menghancurkan 3-5 kepala dengan sekali gerakan. Selain membunuh, kera merah bahkan menghancurkan bangunan-bangunan yang berdiri kokoh di dalam kawasan itu. Kera ini selain cabul, ternyata sangat kejam, gumam Qin San. Kera merah benar-benar membunuh dengan brutal. Dia seperti sedang membuktikan dirinya pada Qin San. Memangnya hanya bos yang bisa kejam. Aku juga bisa. Mungkin kalimat itu yang ada di pikiran kera merah. Hanya dalam waktu 10 menit, kera merah sudah membantai orang-orang yang memiliki basis kultivasi di kediaman Heng. Kalian aku biarkan hidup, tapi tidak boleh lagi tinggal di dalam kota siang. Pergilah, tinggalkan kota ini, kata Qin San dengan suara lantang bercampur energi Qi yang membuat orang-orang yang tersisa itu tambah gemetar ketakutan. Mereka langsung berlarian keluar meninggalkan kediaman Heng. Qin San sudah berbaik hati membiarkan mereka hidup karena tidak memiliki basis kultivasi. Soal bisa bertahan hidup di luar sana, tergantung keberuntungan mereka. Qin San dan kera merah seperti maniak. Mereka membantai orang-orang dari 5 keluarga yang ikut membantu kediaman penguasa kota menyerang kediaman Qin. Mereka yang selamat hanya yang belum memiliki basis kultivasi. Keluarga dan warga kota siang kini dibuat gempar. Saat ini, kabar pertempuran di kediaman Qin sudah tersebar luas. Melihat Qin San dan kera merah saat ini menuju kediaman penguasa kota. Banyak orang yang juga mengarah ke kediaman penguasa kota. Kali ini kera merah bertindak duluan dengan menghancurkan gerbang kediaman penguasa kota. Kera merah bahkan tidak membiarkan para penjaga gerbang untuk berbasa-basi. Hanya dengan 2 kali gerakan dia sudah menghancurkan kepala 10 penjaga gerbang. Kediaman penguasa kota saat ini benar-benar tanpa pertahanan. Seluruh prajurit surgawi yang dimiliki tidak ada lagi yang tersisa. Semuanya sudah tewas di kediaman Qin. Ampuni kami Tuan, kami akan mengabdi untuk penguasa kota yang baru, para penghuni kediaman penguasa kota, baik keluarga inti keluarga siang maupun yang bukan, berlutut meminta pengampunan. Namun Qin San sama sekali tidak ingin meninggalkan potensi bahaya untuk keluarga Qin di kemudian hari. Dia dan kera merah kompak bergerak menghabisi setiap orang yang memiliki basis kultivasi. Pergilah, tegas Qin San pada orang-orang biasa yang tersisa. Mereka langsung berlarian tanpa tujuan meninggalkan kediaman penguasa kota. Setelah membersihkan para musuh, Qin San mengirimkan pesan ke Patriark Qin dan para penatua keluarga Qin melalui batu pengirim pesan untuk datang ke kediaman penguasa kota. Dia juga memerintahkan agar seluruh patriark keluarga di kota siang untuk diundang berkumpul di kediaman penguasa kota siang harinya. Selain para patriark, Qin San juga meminta keluarga Qin mengumumkan pada seluruh penduduk kota siang untuk berkumpul di depan kediaman penguasa kota. Matahari mulai muncul menekan kegelapan. Sinarnya memancarkan cahaya yang menghangatkan. Sebuah panggung berdiri tinggi di depan kediaman penguasa kota. Tidak ada kursi di panggung maupun di bawah panggung. Saat ini, Qin San bersama Patriark Qin dan para penatua dan prajurit surgawi keluarga Qin berkumpul di aula penguasa kota. Setelah berhasil mengambil alih kediaman ini, Qin San sudah meminta Qin Sun untuk mengambil alih kekuasaan di kota siang. Satu persatu patriark keluarga yang ada di kota siang mulai berdatangan. Mereka sudah bisa menebak apa yang akan disampaikan oleh penguasa baru kota siang. Tidak ada satupun patriark keluarga yang berani mengabaikan undangan keluarga Qin. Jangankan keluarga mereka, bahkan keluarga siang yang sudah ratusan tahun berkuasa di kota itu dimusnahkan oleh pemuda yang mengundang mereka. Saat ini Patriark Qin duduk di kursi utama. Di sebelahnya Qin San duduk dengan diam. Satu persatu patriark memasuki aula dan memberi salam untuk Qin Sun dan Qin San.
Para patriark itu tidak ada yang berani mengangkat wajahnya untuk bertatapan dengan Qin San. Mereka duduk dengan kepala tertunduk. Mereka sudah tahu jelas bagaimana kejamnya pemuda yang duduk di depan mereka. Orang-orang itu sama sekali tidak takut dengan Patriark Qin. Setidaknya, jika harus bertarung, beberapa di antara mereka masih bisa mengimbangi Patriark Qin. Namun pemuda yang duduk di samping Patriark Qin berbeda. Bahkan kultivator alam elemen tingkat 4 bisa dia kalahkan. Apalagi mereka yang hanya berada di alam prajurit surgawi. Setelah 15 menit menunggu, seluruh patriark yang bermukim di kota siang sudah berkumpul. Tuan-tuan sekalian, kalian pasti sudah mendengar kabar apa yang sudah terjadi. Jadi aku tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Aku hanya ingin mengatakan, mulai saat ini, kota siang di bawah kendali keluarga Qin. Bagi yang tidak setuju, bisa mengutarakan pendapatnya. Patriark Qin tanpa berbasa-basi langsung menyampaikan tujuan dari pertemuan itu. Para patriark itu kompak menyatakan persetujuannya. Tidak ada yang berani menolak. Jangankan menolak, untuk berpendapat saja, mereka tidak berani. Ada pesan orang bijak di dunia kultivator yang mengatakan, hanya orang yang kuat dan pintar menempatkan diri yang akan bertahan lama. Jika kamu tidak kuat untuk melawan, maka pintar-pintarlah untuk menempatkan diri. Para patriark itu nampaknya faham akan hal itu. Aku sudah mengira, anak ini pasti akan merubah situasi di kota siang, batin Patriark Fu yang juga hadir di pertemuan itu. Sementara Patriark Chia nampak berwajah riang melihat perubahan ini. Mereka selama pertarungan di Gunung Wuji sudah membangun hubungan baik dengan Qin San. Saner, apakah ada yang ingin kamu tambahkan? Kata Patriark Qin sambil melihat ke arah Qin San. Mata para patriark itu terfokus ke Qin San. Mereka semua tahu, perubahan di kota siang karena pemuda itu. Sungguh beruntung keluarga Qin, punya jenius berbakat seperti Qin San. Batin para patriark itu. Mereka menatap Qin San dengan kagum, serta melihat Qin Sun dengan iri. Aku akan mengatakannya nanti, biar orang-orang kota siang juga bisa mendengarnya. Jawab Qin San singkat, setelah para orang tua itu berbasa-basi. Mereka kemudian berjalan bersama meninggalkan aula. Di depan kediaman Qin, saat ini berkumpul ratusan ribu orang. Mereka adalah penduduk kota siang. Kota ini termasuk kota kecil yang berkembang dan dihuni 300-an ribu penduduk. Mereka semua sedang menunggu. Tidak ada yang keberatan apalagi melontarkan protes karena belum ada anggota keluarga Qin yang muncul. Selang beberapa saat, sekelompok orang tua berjalan beriringan mengikuti sosok pemuda dengan jubah putih. Wajahnya yang tampan, dengan sorot mata tegas membuat orang-orang yang memandangnya akan terhipnotis. Mereka kini satu persatu berjalan menaiki panggung tinggi yang baru didirikan itu. Qin San membiarkan kakeknya berdiri paling depan, sementara dia berdiri tidak jauh dari Qin Sun. Para patriark keluarga lain berdiri berjejer bersama para penatua keluarga Qin di belakang Qin Sun dan Qin San. Mulai hari ini, kota yang sama-sama kita tinggali ini akan dikendalikan keluarga Qin. Selanjutnya, segala pengaturan atas kota ini akan disampaikan oleh cucuku, Qin San, pekik Qin Sun dengan suara keras disertai energi Qi. Qin San melangkahkan kakinya satu langkah dan berdiri sejajar dengan Patriark Qin. Aura agung menyeruak keluar dari tubuhnya membuat orang-orang yang melihatnya seperti menyaksikan seorang kaisar yang berdiri di atas panggung kehormatan. Mulai saat ini, nama kota ini akan dikembalikan ke nama sebelumnya, Kota Wuji, kata Qin San dengan suara menggelegar. Suara yang disertai energi Qi itu bahkan bisa didengar oleh orang-orang yang berada 1 kilometer jauhnya. Segala peraturan terkait pajak akan diatur ulang. Namun, aku memastikan akan jauh lebih ringan dari pajak yang sebelumnya diberlakukan. Qin San juga mengumumkan larangan bagi siapapun untuk menindas yang lebih lemah. Qin San ingin kota Wuji menjadi kota yang tertib dan damai. Setiap orang di dalam kota saling mendukung untuk berkembang bersama. Perubahan nama kota disambut bahagia oleh hampir semua orang. Awalnya mereka mengira,
keluarga Qin akan merubah nama kota menjadi kota Qin. Mereka tidak menyangka Qin San malah mengembalikan nama kota Wuji. Namun beberapa keluarga dan kultivator juga tidak puas dengan pengaturan lain soal larangan bertarung dalam kota serta larangan menekan yang lebih lemah. Mereka sudah terbiasa hidup dengan prinsip yang kuat yang bertahan. Orang-orang itu akhirnya membubarkan diri. Qin San kembali mengumpulkan keluarga Qin di aula kediaman penguasa kota. Saat ini, kediaman penguasa kota sudah dirubah menjadi kediaman keluarga Qin. Tempat itu memiliki energi yang lebih tebal dan lebih luas dibandingkan kediaman keluarga Qin sebelumnya. Qin San mulai mengatur dan menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan keluarga Qin dalam mengatur kota Wuji. Para anggota keluarga Qin kini disibukkan dengan tugas masing-masing. Qin San juga meminta seluruh orang di kota Wuji untuk ikut serta berkontribusi membangun tembok kota. Kota Wuji benar-benar mengalami penataan ulang, baik itu tata kota maupun struktur sosial. Tidak ada lagi perbedaan yang mencolok antara keluarga kaya maupun kultivator liar. Setelah 2 bulan, kota Wuji kini telah dikelilingi tembok tinggi. Kota ini juga telah memiliki pasukan sendiri yang telah direkrut dalam 2 bulan ini. Mereka yang bergabung kebanyakan para kultivator liar maupun orang-orang dari keluarga kecil. Keluarga Qin juga menerapkan pajak yang terjangkau dengan pengelolaan yang terbuka. Pajak yang ditagih hanya untuk kepentingan kota. Kota ini benar-benar sudah berubah. Kita yang hanya orang kecil ini bahkan bisa menerima keadilan dari aturan yang dibuat oleh keluarga Qin. Benar, aku mendengar beberapa orang yang melanggar aturan penguasa kota juga akan langsung dihukum. Hal itu membuat kota ini kini jauh lebih nyaman ditinggali. Orang-orang di salah satu kedai minuman mulai berdiskusi. Awalnya, mereka merasakan tekanan dari aturan-aturan yang dibuat keluarga Qin, namun lama-kelamaan aturan itu membuat kota Wuji menjadi lebih damai dan teratur. Pertarungan yang selama ini kerap terjadi dimanapun berangsur-angsur mulai berkurang bahkan tidak terdengar lagi. Patriark Qin tidak pandang bulu dalam menindak pelanggar. Hal itu yang membuat orang-orang mulai takut melanggar aturan kota yang telah ditetapkan. Di gerbang kota, saat ini sekelompok orang akan memasuki kota. Mereka nampak dipimpin oleh pemuda dengan wajah genit. Dia duduk di atas tunggangannya, seekor binatang spiritual tingkat awal tahap 5, jenis serigala. Apa kota kecil ini berani memungut biaya masuk pada tuan muda kami, kata salah satu orang yang berdiri dalam rombongan itu. Sementara pemuda dengan wajah genit dan sombong itu terlihat hanya diam sambil mendengus. Saat ini, sejak tembok kota selesai dibangun, setiap orang luar yang ingin memasuki kota Wuji harus membayar biaya masuk, 1 batu spiritual tingkat rendah untuk 1 orang. Sementara untuk orang biasa yang datang meminta perlindungan dan mencari pekerjaan akan dibiarkan masuk dengan gratis. Biaya masuk hanya ditunjukkan untuk orang luar dan memiliki basis kultivasi. Pemimpin penjaga gerbang yang berada di alam prajurit surgawi tingkat 1 menengah menjawab dengan sopan. Kami hanya menjalankan aturan kota Wuji. Siapapun asalkan memiliki basis kultivasi mesti membayar biaya masuk untuk memasuki kota Wuji. Jika Tuan keberatan, maaf, kami tidak dapat membuka gerbang kota, kata pemimpin penjaga gerbang. Buka gerbangnya, atau kalian akan menanggung akibatnya. Sampaikan ke penguasa kota kalian. Tuan muda Gaotan datang berkunjung, teriak pria tua yang juga menunggangi hewan spiritual di samping pemuda dengan wajah sombong itu. Orang tua itu tidak percaya. Para penjaga ini tidak akan membuka gerbangnya saat mendengar nama tuan mudanya. Dia adalah salah satu jenius yang masuk daftar 10 besar jenius berbakat di kerajaan Ying. Gaotan juga tuan muda keluarga Gao dari kota Laotien. Keluarga Gao termasuk salah satu keluarga terbesar di kota itu. Dari kota Wuji ke kota Laotien, dibutuhkan waktu 2 pekan jika hanya menggunakan kecepatan prajurit surgawi. Jika menggunakan tunggangan bisa lebih cepat dari itu. Kota Laotien adalah kota terbesar yang ada di Provinsi Linchen Kerajaan Ying. Kota Laotien dan kota Wuji sama-sama terletak di Provinsi Linchen. Pemimpin pasukan penjaga gerbang kota,
mengerutkan dahinya. Dia pernah mendengar nama keluarga Gao. Dia juga tahu, Gao Tan adalah jenius dalam daftar 10 jenius berbakat. Salam Tuan Muda Gao. Kalau begitu Anda tunggu sebentar, aku akan sampaikan ke penguasa kota, kata prajurit surgawi itu sambil melangkahkan kakinya dengan kecepatan tertinggi menuju kediaman penguasa kota. Sebenarnya, orang-orang itu sangat sanggup membayar biaya masuk. Jumlah mereka hanya 15 orang, 15 batu spiritual tingkat rendah bukanlah apa-apa bagi mereka. Namun karena mereka merasa memiliki status yang lebih tinggi, sehingga merasa tidak pantas membayar biaya masuk itu. Beberapa menit kemudian, penatua pertama keluarga Qin Xuanzu, tiba di gerbang kota. Pasukan yang menjaga gerbang memberi hormat dan membuka gerbangnya sesuai permintaan Qin Xuanzu. Qin Xuanzu berjalan keluar gerbang dan menyambut 15 orang itu. Sambil mengatupkan tangannya, dia berkata, "Maaf tuan-tuan. Orang-orang kami tidak tahu kalau Tuan Muda Gao yang datang berkunjung," kata Qin Xuanzu merendah. Keluarga Qin memang tidak ingin terlalu menonjolkan diri. Jika mesti memberikan pengecualian untuk menghindari konflik, mereka akan berikan. Orang tua di samping Gao Tan menyipitkan matanya mendengar kalimat itu. "Apakah kamu penguasa kota ini? Apa begini cara kota Siang memperlakukan tamu?" katanya. Orang-orang luar kota Wuji memang belum banyak yang tahu perubahan di kota Wuji. Termasuk orang-orang dari keluarga Gao itu. "Maaf tuan, aku hanya bagian dari kediaman penguasa kota. Saat ini penguasa kota sedang berkultivasi tertutup. Jadi aku yang datang ke sini," kata Qin Xuanzu yang masih berusaha menahan diri. "Sudahlah, ayo kita masuk." Gao Tan yang selama ini masih diam, membuka suara. Dia seperti tuan muda yang bijaksana menghentikan bawahannya berulah. "Silahkan tuan-tuan, kota kami menerima dengan baik siapapun yang datang berkunjung," kata Qin Xuanzu sambil memberikan jalan pada rombongan Gao Tan. Setelah kelompok itu berjalan memasuki kota, penatua pertama juga berbalik pergi. Setelah tiba di kediaman penguasa kota, Qin Xuanzu meminta seseorang untuk mengawasi orang-orang keluarga Gao. Dia takut, orang-orang itu akan mengganggu ketenangan yang sudah terjaga dengan baik di kota Wuji. Dia sudah merasakan tekanan yang dikeluarkan dari orang tua di samping Gao Tan. Dari aura yang dia rasakan, hanya Patriark Qin yang saat ini sudah menembus alam elemen tingkat 1 awal dan Qin San yang kemungkinan bisa menghadapi orang tua itu. Sementara itu, saat ini Qin San sedang berkultivasi di jurang Gunung Wuji. Dia juga mengajak Patriark Qin dan 5 jenius keluarga Qin yang sebelumnya bersama dia di pertarungan Gunung Wuji untuk memasuki area tersembunyi itu. Mereka bertujuh sudah berkultivasi di tempat ini kurang lebih 10 hari. Setelah melakukan pengaturan dengan baik di kota Wuji, Qin San membawa mereka ke tempat itu agar bisa meningkatkan alam kultivasif dengan cepat. Energi yang ada di kebun tanaman spiritual di jurang ini jauh lebih kaya di tempat manapun di kota Wuji. "Hancurkan," gumam Qin San dalam hati. Ledakan terdengar teredam di dalam tubuh Qin San. "Lumayan, prajurit surgawi tingkat 6 puncak," gumamnya. Setelah berhasil menerobos alam kecilnya, Qin San tetap mengedarkan teknik kultivasi Kaisar Langit. Dia mulai menstabilkan alamnya. Saat ini, tingkat kultivasi Qin San sudah berada di alam prajurit surgawi tingkat 6 puncak. Kekuatan jiwanya juga berhasil menerobos 2 alam kecil ke prajurit surgawi tingkat 4 puncak. Setelah 1 jam, Qin San membuka matanya. Dia melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa 6 orang lainnya yang dia ajak ke tempat itu. Qin San sengaja mengajak kakeknya untuk memperlihatkan tempat ini. Dia juga mengajak Qin Xiaotian, Qin Ryu, Qin Xiling, Qin Qianfan dan Qin Yu sebagai jenius berbakat di keluarga Qin. Qin San tidak ingin berkembang sendiri. Pemuda keluarga Qin yang dia ajak adalah pondasi keluarga Qin ke depan. Merekalah yang Qin San persiapkan untuk banyak membantu kakeknya di kota Wuji nanti. Usia Qin San saat ini sudah 15 tahun. Dia merasa, dengan kekuatannya saat ini, sudah saatnya bagi dia untuk berpetualang dan mencari jejak-jejak ayah dan ibunya.
Qin San juga masih memiliki dendam pribadi yang belum terbalaskan, yakni ke Raja Ying Lao dan putra mahkota Ying Fengshu. Di tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat Qin San berdiri, Patriark Qin membuka matanya. Dalam 10 hari ini, dia berhasil menstabilkan alam elemen tingkat 1 awal miliknya. Perbedaan teknik kultivasi dan akar spiritual memang menjadi pembeda kultivator dalam menerobos dan menstabilkan alamnya. Qin San misalnya hanya butuh waktu hitungan jam dalam menstabilkan alam barunya. Sementara Patriark Qin butuh berhari-hari. Ada juga yang bahkan butuh waktu berbulan-bulan. Sementara Qin Xiaotian dan yang lainnya masih terlihat fokus dalam berkultivasi. Patriark Qin dan Qin San kemudian melangkah meninggalkan area kebun tanaman spiritual. Tempat ini benar-benar memiliki energi yang melimpah, kata Qin Sun sambil menatap Qin San. Kakek, aku kemungkinan akan meninggalkan kota Wuji sepekan kemudian. Aku ingin mencari ayah dan ibu. Saat kekuatanku sudah bisa menggapai orang-orang di kerajaan Ying dan keluarga Yun, aku juga akan ke sana untuk menagih utang mereka, lirih Qin San dengan suara yang berat. Sebenarnya Qin San sangat berat meninggalkan kakeknya dan keluarga Qin. Dia sudah dirawat kakeknya sejak berusia 1 tahun lebih. Dia khawatir saat pergi akan ada yang menyulitkan kakeknya dan keluarga Qin. Atas dasar itu juga, sehingga Qin San selama ini membersihkan musuh-musuh keluarga Qin di kota Wuji tanpa ampun. Saner, aku tidak akan menghalangimu. Aku hanya mengingatkanmu untuk tetap rendah diri. Ingatlah, di atas langit masih ada langit. Jangan sembrono. Nyawamu jauh lebih penting dari apapun, jawab Qin Sun dengan sorot mata yang dipenuhi kasih sayang. Qin Sun tahu, suatu saat hal ini akan terjadi. Qin San tidak mungkin akan selalu berada di sisinya. Dengan bakatnya, Qin San ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk sama-sama meninggalkan jurang Gunung Wuji untuk kembali ke kota Wuji. Qin San juga mengatur tiap formasi di tempat ini agar bisa diakses oleh kakeknya. Kedepan, tempat yang kemungkinan peninggalan ibunya ini akan dia serahkan ke Qin Sun. Dia berharap, kakeknya bisa mengirim orang-orang keluarga Qin ke jurang ini secara bergantian untuk peningkatan diri. Mereka membiarkan Qin Xiaotian dan lainnya tetap berada di tempat ini untuk berkultivasi. Qin Ran sudah menunggu di atas jurang. Saat Qin San dan Qin Sun muncul, Qin Ran menyengir tidak jelas. Kakek, pulanglah duluan bersama Qin Ran. Aku berencana memasuki wilayah puncak Gunung Wuji. Aku ingin melihat apa yang ada di wilayah puncak gunung ini, kata Qin San. Qin Sun kemudian melompat ke punggung Qin Ran dan mulai meninggalkan hutan Gunung Wuji. Sementara, Qin San melesat dengan cepat menuju kawasan puncak hutan Gunung Wuji. Sus, wus. Di kota Wuji, belum pernah ada yang didengar berani memasuki wilayah puncak. Dengan kekuatannya saat ini, Qin San sama sekali tidak takut. Menggunakan langkah dewa, Qin San kini sudah tiba di pinggiran kawasan puncak. Dia melepaskan indera spiritualnya. Qin San terus berjalan dengan tetap melepaskan indera spiritualnya. Dia tidak ingin gegabah. Kawasan puncak disebut sebagai kawasan paling berbahaya di Gunung Wuji. Selama 1 jam berjalan di kawasan puncak, Qin San sama sekali tidak bertemu dengan satupun binatang spiritual. Ini aneh. Kenapa kawasan puncak ini benar-benar sepi? Aku bahkan tidak merasakan adanya satupun binatang spiritual, gumamnya sambil terus melangkah. Tidak lama berselang, indera spiritual Qin San menangkap adanya bahaya dari jarak 5 km di depannya. Semakin dia berjalan ke depan, aura mematikan semakin terasa. Jarak Qin San dengan puncak Gunung Wuji semakin dekat. Dia juga merasakan bahaya yang mengintainya semakin nyata. Qin San mengaktifkan kekuatan tubuh raja miliknya. Dia tidak mau terluka karena serangan tiba-tiba. Indera spiritualnya belum dapat menangkap sosok yang memberikan perasaan bahaya itu. Atas dasar itu, Qin San tidak ingin ceroboh. Tik, tik, tik. Suara air hujan kini mulai terdengar jelas dari telinganya. Qin San meningkatkan kewaspadaannya.
Kenapa ada hujan yang terdengar di puncak, sementara di sini tidak ada tanda akan hujan sama sekali, gumamnya. Saat berada di area terbuka, Qin San menengadah melihat ke langit. Awan gelap tampak menutupi puncak Gunung Wuji. Jarak Qin San dengan puncak tertinggi saat ini kurang dari beberapa ratus meter. Dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi, Qin San berjalan ke arah puncak tertinggi Gunung Wuji. Dia ingin memastikan apa yang ada di sana. Saat jaraknya sisa kurang dari 200-an meter, Qin San menghentikan langkahnya. Saat ini, dia dapat melihat dengan jelas sebuah kawah besar di puncak tertinggi Gunung Wuji. Awan gelap menutupi kawah itu. Hujan juga turun terus-menerus dan hanya terjadi di area tengah kawah. Saat Qin San mengarahkan indera spiritualnya ke area tengah kawah, sepasang mata dari area yang gelap itu tiba-tiba menyala dan memandang ke arah Qin San. Hanya dengan tatapan itu, Qin San merasakan adanya tekanan. Namun itu tidak menciutkan nyalinya. Gertakan sorot mata itu hanya berlaku untuk kultivator yang memiliki kekuatan jiwa yang lemah. Meskipun Qin San dapat merasakan tekanan dari sorot sepasang mata itu, namun dengan kekuatan jiwa yang sudah berada di alam prajurit surgawi tingkat 4 puncak, tekanan itu tidak berarti apa-apa baginya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.